Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, ada kalanya di satu situasi diperlukan nikah itu bukan dengan wali nasab. Bahkan ada situasi untuk memaksa walinya itu wali muhakam. Nah, apa itu wali muhakam? Nah, ini sangat menarik nih. Kita kaji bersama. Wali muhakam itu adalah seorang yang adil, seperti kiai, diangkat hakim langsung oleh kedua calon pengantin. Nah, maka kiai tersebut jadi muhakam, artinya seseorang yang diangkat hakim. Nah, bagaimana prakteknya? Begini prakteknya. Jadi kedua pengantin itu harus mengatakan seperti kalimat ini. Iya, kiai, sebutkan namanya, hakamnaka wa radainaka an tujawwijani. Sebutkan Zaid bin Anu. Kalau kata-kata daripada calon pengantin perempuan. Kalau kata-kata dari calon pengantin laki-laki, sebutkan calon perempuannya, Hindun bin Anu upama. Nah, kata-kata tersebut harus sama diucapkan dari kedua pengantin tersebut, bukan salah satunya, kepada calon muhakam tersebut, yaitu seorang kiai, dan seorang kiainya menerima. Nah, maka terjadilah wali muhakam. Perlu diingat, nanti seorang wali muhakam tadi yang sudah diangkat hakim oleh kedua pengantin tidak boleh ketika akadnya mengatakan anak perempuan saya. Itu jadi nggak sah. Emang kan bukan anak perempuannya. Bagaimana? Prakteknya gini. Tadi kan seorang dua calon pengantin kan mengatakan begini, Pak Kiai, saya angkat hakim engkau dan saya ridho kepada engkau untuk mengawinkan saya, menikahkan saya dengan Zaid bin Umar dengan mas kawin 30 gram perhiasan emas dibayar tunai upama. Pun demikian kata-kata daripada calon pengantin laki-lakinya. Pak Kiai, saya angkat hakim engkau dan saya ridho kepada engkau untuk mengawinkan dan menikahkan saya kepada Hindun bin Umar dengan mas kawin 30 gram perhiasan emas dibayar tunai upama. Nah, setelah kejadian mengangkat hakim tersebut dan diterimalah oleh muhakam tersebut, maka kata-kata muhakam nanti melaksanakan akad nikahnya harus seperti ini. Saya sebutkan, hei Zaid, saya nikahkan engkau dan kawinkan engkau kepada, sebutkan namanya. Tidak boleh kepada anak perempuan saya, tidak boleh. Langsung sebutkan nama perempuan tadi, Hindun itu. Nah, itu cukup gitu. Atau kalau mau diperpanjang, saya kawinkan engkau, saya nikahkan engkau dengan kepada Hindun bin Anu dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Itulah. Jadi catatannya tidak boleh mengatakan anak perempuan saya, tidak boleh. Karena emang kan itu bukan anak perempuan. Kalau mau diperpanjang maka tambah kata-kata dan saya sebagai wali hakimnya, kata-kata itu. Tapi sebetulnya enggak disebut juga enggak apa-apa. Karena udah sama diketahui terutama oleh dua saksi bahwa terjadi muhakam itu. Bahwa dialah adalah wali hakimnya yang diangkat hakim kedua calon pengantin. Tapi perlu dicatat bahwa wali muhakam itu tidak semerta-merta boleh digunakan. Ini sekedar dalam kondisi darurat. Maksudnya darurat gimana? Setelah wali-wali yang lain tidak ada. Ima tidak ada secara hisi, wa ima tidak ada secara syar'i. Tidak ada secara hisi seperti emang sudah meninggal, atau tidak ketemu setelah dicari bagaimanapun, atau secara syar'i seperti orangnya gila atau masih kanak-kanak atau fasik, itu tidak ada secara syar'i. Nah, pertanyaannya, tartib wali itu sesungguhnya yang pertama itu siapa? Nah, ini yang pertama jelas wali nasab. Wali nasab pun itu ada beberapa tingkatan. Satu, yang pertama dan utama itu harus bapak daripada pengantin perempuan. Kalau bapaknya tidak ada, maka beralih kepada kakek daripada bapaknya itu. Artinya bapaknya bapak, terus kakaknya bapak, dan seterusnya kalau masih ada.
Nah, setelah bapaknya bapak, kakaknya bapak dan seterusnya tidak ada, maka pindah wali itu masih wali nasab, pindah derajat yang kedua. Siapakah? Saudara laki-laki yang satu ibu satu bapak, sama ibu dan bapak dengan calon perempuan tersebut. Nah, kalau tidak ada, maka pindah derajat selanjutnya adalah saudara laki-laki yang cuma satu bapak saja. Kalau tidak ada, maka kepada anak laki-lakinya saudara seibu sebapak. Kalau itu lagi tidak ada, maka kepada anak laki-lakinya saudara yang cuma satu bapak. Nah, kalau itu tidak ada, derajat selanjutnya adalah paman daripada bapak. Siapa paman dari bapak itu? Adik atau kakaknya bapak laki-laki. Nah, itu hak wali berikutnya. Setelah itu tidak ada, maka anak-anaknya paman. Pamannya pun harus didahulukan adalah paman yang satu ibu satu bapak. Itu dengan bapaknya. Nah, anaknya pun demikian. Diutamakan anaknya dulu paman satu bapak satu ibu daripada anaknya paman yang sebapak doang gitu. Karena paman itu kan ada dua, ada paman dari bapak yang seibu sebapak, yang ada juga paman yang cuma satu bapak. Nah, itu harus berjalan tertib demikian. Nah, selanjutnya, ketika tidak ada semua dari nasab ini, maka derajat wali berikutnya adalah hakim. Siapakah wali hakim tersebut? Kalau mengikuti pendapat daripada hasil muktamar Nahdlatul Ulama, yang dimaksud wali hakim itu adalah pejabat yang ditunjuk langsung oleh pemerintah dalam urusan pernikahan, yaitu dalam hal ini disebutkan dalam hasil muktamar adalah kepala KUA kecamatan. Nah, berarti tidak memenuhi syarat sebagai wali hakim jika pejabat ternyata bukan pejabat yang dipilih langsung. Nah, itu tidak punya hak wali hakim. Nah, selanjutnya, ketika wali hakim sama sekali tidak ada juga, maka pilihan sangat terakhir adalah wali muhakam, yaitu seseorang yang adil seperti kiai yang diangkat hakim oleh kedua calon pengantin, bukan oleh salah satunya, tapi harus keduanya mengangkat hakim terhadap seorang adil seperti kiai tersebut. Tapi ini perlu diwaspadai ya, perlu diwaspadai. Jadi jangan semerta-merta menggunakan wali muhakam, termasuk jangan semerta menggunakan wali hakim. Teliti dulu, siapa tahu kakeknya masih ada, siapa tahu ada kakaknya atau adiknya yang laki-laki, siapa tuh ada anak-anaknya dan seterusnya. Barulah setelah itu adalah wali hakim, setelah wali hakim tidak ada adalah barulah muhakam. Tapi ini kesemua mesti kita dipahami, kita itu hidup di dalam negeri kesatuan Republik Indonesia. Artinya segala hal tetap diusahakan semaksimal mungkin harus tercatat di buku pernikahan untuk mengantisipasi kesulitan masa administrasi ke depannya untuk anak keturunan. Jadi kita harus tertib mengikuti peraturan agama juga, terutama dalam hal pernikahan ini, karena salah satu ilmu syariat yang kita bisa amalkan secara full di negara ini adalah ilmu tentang ilmu pernikahan. Tidak ada bertolak belakang dengan aturan yang sudah ada. Alhamdulillah, itu kita wajib syukuri. Nah, saudara-saudara sekalian, ini tentang wali ini, jika ternyata walinya tidak memenuhi syarat, apakah konsekuensi hukum yang terjadi? Maka terjadinya wali yang tidak sah, maka akan menjadikan sebuah hukum nikah yang fasid. Nikah fasid itu a'udzubillah, ya, termasuk kategori dosa siapapun yang terlibat. A'udzubillah min dzalik. A'udzubillah. Semoga ini menjadi kemanfaatan buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.